Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Zainal, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Jakarta, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, akan memaparkan koneksi antar materi yang merupakan bagian dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Cita-cita generasi emas Indonesia. Koneksi antar materi di modul 1.4 ini merupakan gabungan dari seluruh rangkaian modul yang berada di modul 1, yang terdiri dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Koneksi antar materi dari masing-masing modul ini diharapkan mampu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.1, kita belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diantaranya meliputi pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan guru ibaratkan seorang petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Modul 1.2 berisi tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pendidikan yang berpusat pada murid. Dan berikut ini merupakan nilai dasar guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Terdapat 5 peran guru penggerak yang dijelaskan dalam modul 1.2, yaitu pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya dalam modul 1.3, kita belajar mengenai visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan atap dan bagja. Selanjutnya, modul 1.4 berisi tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja di modul 1.3 tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dan berikut ini merupakan refleksi pertanyaan pada akhir modul 1. Pemahaman mengenai budaya positif yang dipelajari dalam modul 1.4 terdiri dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol yang terdiri dari pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian, kebutuhan dasar manusia ternyata terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi, yang meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.
Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus berkolaborasi dengan pimpinan, guru, maupun murid untuk mewujudkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan berdasarkan keyakinan kelas yang diyakini bersama. Perubahan lainnya adalah refleksi dari posisi kontrol yang selama ini dilakukan kurang tepat dalam membangun disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik murid, sehingga perlu adanya perubahan ke arah lebih baik, yaitu dengan melakukan posisi kontrol manager dan mengimplementasikan tahapan segitiga restitusi. Profil pelajar Pancasila. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, yaitu ketika saya memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik menggunakan segitiga restitusi. Gagasan terkait kompensasi kesalahan yang dibuat tidak datang dari peserta didik, justru guru yang menawarkan konsep restitusinya karena kurang sabar dalam menggali ide yang berasal dari peserta didik. Oleh karena itu, saya memerlukan kesabaran dan strategi khusus dalam memancing restitusi yang datangnya dari peserta didik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif melalui budaya sekolah, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung memposisikan dirinya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi manajer. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandengan. Sebelumnya, saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Saya merasa sudah melakukan hal yang tepat kepada peserta didik walaupun hasilnya tidak maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang dapat menunjukkan rasa bertanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Itu kita. Sebelumnya, saya pernah secara tidak langsung menerapkan konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik, namun tahapan restitusinya tidak utuh. Tahapan restitusi yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung langsung fokus ke permasalahan inti tanpa melakukan menstabilkan identitas peserta didik terlebih dahulu. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua warga sekolah, baik itu pimpinan, guru karyawan, maupun peserta didik. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dibutuhkan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju.